Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya ayyuhallazi manuttaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehingga kita selaku muslim dapat melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mendapat syafaat dari beliau nanti di akhir kiamat. Selanjutnya selaku khotib, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan terkhusus diri khotib sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu harta hanyalah sebuah titipan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang telah kita kumpulkan dan apa yang telah kita simpan berupa harta benda dunia hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita dilahirkan dengan kondisi telanjang tanpa membawa sesuatu apapun. Kita juga akan kembali kepada Allah tanpa membawa suatu apapun kecuali satu set kain kafan dan amalan-amalan baik. Harta yang kita kumpulkan semuanya akan ditanya. Jika halal cara mendapatkannya, maka akan dihisab. Tetapi seandainya haram cara mendapatkannya, maka sebaliknya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi bima afnahu wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min ainal aktasabahu wa biha anfaqahu wa an jismihi bima ablahu. Dua kaki seorang hamba tidaklah akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah telah dilakukan dengan ilmunya, tentang hartanya, dari mana hartanya itu diperoleh dan kemana ia membelanjakan, dan tentang tubuh serta badannya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu kita ketahui bahwasanya hisab harta ada dua kategori. Yang pertama yaitu dari mana didapatkan, dengan cara yang dibolehkan atau dengan cara yang diharamkan. Kemudian yang kedua, kemana harta tersebut dibelanjakan. Jika dapatnya halal, belanjanya halal, maka terbebas dari beban harta yang kita simpan. Namun jika dapatnya halal, belanjanya haram, maka kita akan terkena dosa untuk membelanjakan. Lebih-lebih dapatnya haram dibelanjakan ke tempat yang haram juga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama yaitu Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Sahabat Nabi tersebut bukan hanya kaya raya, tetapi juga gemar bersedekah. Ibunya bernama
Safiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Haris bin Zahra. Jika kebanyakan orang senang mempunyai harta yang berlimpah-limpah, namun berbeda dengan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman bin Auf justru menangis karena khawatir dirinya akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena Abdurrahman bin Auf terlalu kaya dan terlalu dermawan, sehingga dihisapnya akan paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat masuki surga lebih awal. Suatu hari setelah terjadinya perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat Rasulullah SAW di Madinah menjadi busuk sehingga harga jual pun menjadi jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk tersebut milik para sahabat Rasulullah SAW dengan harga standar kurma yang belum busuk. Semua sahabat pun bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan kembali jatuh miskin. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit yang sangat menulari, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk tersebut adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan raja dari Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberlimpahan harta berkali-kali lipatnya untuknya. Begitu banyaknya hikmah yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf yang berusaha ingin jatuh miskin karena takut kepada Rabbnya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kita adalah kebalikannya, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang yang berlimpah-limpah harta. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa meneladani Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar, sahabat Rasulullah yang kaya raya serta dermawan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mempunyai uang 2 dirham, hisabnya atau hitungannya lebih berat dibandingkan orang yang hanya mempunyai 1 dirham. Dan orang-orang yang mempunyai uang 2 dinar, hisabnya lebih besar daripada orang-orang yang hanya mempunyai 1 dinar. Kita perlu mengingatkan dan mempelajari kembali bahwasanya waktu kita akan dihisab, yaitu yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab yaitu hari perhitungan, kemudian di yaumul mizan itu akan ditimbang semua amal baik dan amal buruk kita, mana yang lebih beratnya. Yaumul hisab dengan waktu yang sangat bervariasi. Ingat, semakin kaya akan semakin lama, bahkan hingga ratusan tahun hisabnya, kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu syuhada yang mati di medan perang dalam membela agama Islam. Bahkan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, maka akan semakin panjang pula hisabnya. Sebagai contoh, sahabat Nabi yang telah diceritakan dalam kisahnya tadi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kemudian dari kalangan para nabi, yaitu Nabi Sulaiman, merupakan nabi yang kaya raya, nabi yang dapat memerintahkan hewan serta jin.
Dia adalah salah satu nabi yang akan dihisab paling lama nantinya dan akan dimasukkan surga lebih akhir dibanding nabi-nabi yang lain. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi harta yang meninggalkan kita atau kita sendiri yang akan meninggalkan harta, dan harta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemana Allah titipkan harta tersebut setelahnya? Harta yang kita miliki sesungguhnya adalah apa yang telah kita makan hingga habis, apa yang telah kita pakai hingga usang, dan apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harta kita yang sebenar-benarnya harta. Dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya anak Adam berkata, hartaku, hartaku, padahal tidak ada harta bagimu, wahai anak Adam, kecuali 3 hal. Yang pertama, apa yang engkau makan hingga habis. Kemudian yang kedua, yang engkau pakai hingga usang. Kemudian yang ketiga, yang engkau sedekahkan, maka engkau akan mendapatkan pahalanya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bawa di alam kubur yaitu berupa amal perbuatan kita sendiri. Inilah yang pasti ikut menemani kita dalam kesendirian. Dalam kesendirian gelapnya kubur, jika perbuatan kita baik, maka kebaikan itulah yang akan menjadi teman yang menyenangkan di dalam kubur. Namun jika amal perbuatan kita buruk, maka dia akan menjadi teman yang menyusahkan kita. Telah dikatakan dalam berbagai hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian datanglah kepadanya seorang yang buruk wajahnya, yang jelek pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Dia orang kafir berkata, dan engkau mudah-mudahan Allah pun mengembirakanmu dengan keburukan. Siapakah engkau? Maka wajahmu adalah wajah yang datang membawa keburukan. Dia pun menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Maka demi Allah, tidaklah aku mengenalmu, melainkan engkau lambat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan bersegera dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan keburukan kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sebaliknya, amal baik akan menjadi teman terbaik yang belum pernah adanya, bahkan di dunia sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, yang bagus pakaiannya dan wangi baunya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah jika amal-amal kebaikan kita selama di dunia selalu kita kerjakan, sudah jelas siapa yang akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Namun sebaliknya, jika amal perbuatannya kita selama di dunia ini buruk, maka keburukan-keburukan juga yang akan menjadi teman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, wallazina yaknizu nazahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyarhum bi'azabin alim yauma yuhma 'alaiha binnari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan orang-orang yang menyimpan perak dan tidak ada menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kisah surat At-Taubah ayat 34 hingga ayat 35. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian secara umum dan khususnya pada diri Habib sendiri. Semoga harta yang kita bawa ketika kita pulang nanti berupa amal-amal kebaikan, dan harta yang kita tinggalkan tidaklah menjadi batu sandungan untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la